Inilah 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, disiarkan dari Karnaval Mall Batam Center Indonesia. Nomor telepon office 0778 469 106. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, para pendengar sekalian, sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada waktu yang barakah ini. Insyaallah kita kedatangan tamu-tamu spesial, salah satu contoh ulama ahlu sunnah yang datang dari Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Al-Habib Sayyid Ahmad bin Zain Al-Kaf hafizahullah. Dan juga kita ada untuk selanjutnya kami ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum Habib? Alhamdulillah. Sepertinya Masya Allah, kedatangan antum Habib memberikan semangat dan inspirasi bagi anak-anak muda insyaallah untuk menegakkan agama ini Habib. Amin insyaallah. Nafa'allahu bikum Habib. Bersama kita juga ada tamu spesial, tokoh Kepri, dan diharapkan insyaallah beliau juga Masya Allah termasuk salah satu ketua dan presidium daripada FUIB, Forum Ukhuwah Islamiyah Batam, dan juga beliau adalah pimpinan ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Batam, yaitu Kiai Haji Abdurrahman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Masya Allah. Jadi ikhwah dan akhwat sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita insya Allah sekitar 60 menit ke depan akan berbincang-bincang dalam program dengan tema Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kita insya Allah Taala akan mendengarkan petua-petua ilmu-ilmu dari seorang ulama kita dari Jawa Timur. Beliau adalah, seperti yang kita sebutkan, adalah salah satu habaib kita, yaitu Sayyid Ahmad bin Zain Al-Kaf. Kebetulan pemilik radio kita juga Zain, jadi dua-duanya Masya Allah ahlul khair. Jadi yang kita doa kepada Allah, kiranya beliau dan juga tamu kita Pak Abdurrahman, Allah jadikan sebagai sebab tersebarnya sunnah Rasulullah SAW, sebab tersingkirnya kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada agama Allah. Maka kita dalam hal ini bergembira sekali, kita ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumi Syekh Ustaz kita Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf dan juga Bapak Haji Abdurrahman. Semoga kedatangan antum ini memberikan manfaat insyaallah ke depan. Mungkin untuk yang pertama sekali Habib, kami ingin yang pertama kali kami ingin nanyakan tentang, mungkin ada wasiat-wasiat khusus tentang pertama kali kami serahkan kepada antum Habib untuk berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, pentingnya persaudaraan, bahaya perpecahan di kalangan ahlu sunnah, dan juga mungkin nanti akan di akhir kita akan membahas tentang bahaya-bahaya Syiah dan analisa-analisa Habib dan apa solusi-solusi insyaallah ke depan. Kepada Habib kami persilakan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi tatanazzalul barakat war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat الذي جاءنا بالهدى والبينات وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرات. أما بعد، آباء الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا, serta pendengar Radio Hang yang saya hormati dan saya cintai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kalau ada pendengar
di seluruh Indonesia dan di mana saja Radio Hang bisa didengarkan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya, pagi hari ini kita dapat berjumpa melalui radio ini, Radio Hang, radio yang bermanfaat insyaallah. Amin ya Rabb. Dalam rangka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini menyampaikan apa-apa yang datangnya dari beliau, di mana beliau telah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku meskipun hanya satu ayat. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral pendengar yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak para pendengar untuk menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, di mana di saat adanya faham-faham yang bermacam-macam, adanya aliran-aliran yang menyesatkan umat, kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala ajaran-ajarannya, sehingga kita dapat tetap mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu telah kita dapatkan berkat jasa dan perjuangan para salafun saleh, para orang-orang tua kita, para guru kita yang telah menanamkan kepada kita al-aqidah as-salimah, yaitu aqidah ahlus sunnah wal jamaah, satu ajaran yang berpegang teguh kepada apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Karenanya kita wajib berterima kasih kepada mereka, serta kita berkewajiban membela mereka serta mempertahankan ajaran mereka. Khususnya di zaman fitnah seperti sekarang ini, di mana saat ini ada segelintir manusia, sekelompok manusia yang karena keterbatasan ilmunya, mereka berani mencaci maki serta menfitnah pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat mereka murtadkan, istri-istri Rasulullah mereka tuduh yang tidak-tidak. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu mengadakan siaran langsung melalui Radio Hang ini, adalah merupakan salah satu bentuk cara kita mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada para pendengar, terutama kepada para ulama, para pimpinan, para tokoh, agar membentengi umat dan menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyesatkan. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang berkembang bermacam-macam aliran-aliran sesat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi falyuzhiril alimu ilmahu, faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla." Apabila timbul fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, maka setiap orang yang berilmu, artinya mengetahui akan kesesatan Syiah, maka dia diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang ia ketahui. Punya sedikit, sampaikan sedikit. Punya banyak, sampaikan banyak. Dan apabila si tokoh tersebut, si ulama tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang ia ketahui mengenai kesesatan Syiah, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari seluruh manusia. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tinggal kembali kepada kita.
Apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut? Apakah kita justru berbaikan dengan mereka, menghadiri undangan mereka, mengundang mereka di acara-acara ini? Kita dalam hal ini baginda Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan, wa man ana ala nalahu aulagiyahu bibishrin faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad. Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka, wa akramahu, dan menghormati mereka, aulagiyahu bibishrin, bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tawa, faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad, sama dengan menganggap enteng apa itu misinya Rasulullah SAW. Karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau sekali lagi kepada para ulama, kepada para da'i, kepada para mubaligh, selamatkanlah umat ini dari faham-faham yang menyesatkan, terutama dari aliran Syiah. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin pendengar yang saya hormati, aliran Syiah ini berkembang di Indonesia, menari di atas perpecahan kita. Umat Islam saat ini terpecah, saling menyerang sesama ahlu sunnahnya. Dan hal yang demikian ini dimanfaatkan oleh Syiah. Mereka menari di atas perpecahan kita, sedang kita saling menyerang dari dalam masalah yang tidak dalam masalah furu'. Musuh yang berbeda segalanya, berbeda Al-Qur'annya, berbeda hadisnya, berbeda rukun Islamnya, berbeda rukun imannya di hadapan kita. Sedang kita yang sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, kitab-kitab hadis kita sama, Al-Qur'an kita sama. Namun kita justru saling menyerang sesama kita ahlu sunnah wal jamaah. Karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya menghimbau, tinggalkanlah perpecahan ini. Kita wajib harus bersatu. Musuh di hadapan kita menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina sahabatnya Rasulullah, menghina mertuanya Rasulullah, menghina menantunya Rasulullah. Marilah kita tinggalkan hal-hal yang membuat perpecahan. Masalah furu ini biarlah masing-masing jalan. Semua kan ada alasannya, semua mempunyai dalil. Kitab yang digunakan rujukan adalah sama, yaitu Bukhari. Sama-sama kitab Bukharinya. Karenanya yang terakhir sekali lagi saya menghimbau dengan sungguh-sungguh, tinggalkanlah perpecahan ini. Marilah kita bersatu, musuh di hadapan kita. Insya Allah dengan niat yang jujur, yang betul, insya Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Masya Allah. Ya, saya rasa sementara itu dulu. Iya, barakallahu fika Habib, dan jazakumullah khair. Jadi kita bentuknya mungkin dialog dan interaksi dengan jamaah Habib. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin Pak Abdurrahman, barakallahu fiku Pak. Mungkin mungkin masyarakat belum tahu itu apa tentang FUIP. Mungkin yang sebagai lembaga yang forum yang mengajak Habib ke sini. Jadi mungkin bisa sedikit memperkenalkan berdiri atau tentang visi atau misi daripada FUIP ini sendiri, Pak Abdurrahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita dapat hadir pada pagi hari ini di Radio Hang yang mulia ini. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan pula buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita menghadirkan Habib Ahmad Zain Al-Khauf ke Batam dan Tanjung Pinang dalam rangka untuk memberikan masukan-masukan yang berharga ya, dalam rangka untuk membuat ahlu sunnah wal jamaah ini kembali menyatu, kembali bersih dari hal-hal yang berbau khurafat dan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kami dari FUIP bidang Komisi Ukhuwah Islamiyah merasa penting ya, untuk menyatukan umat, melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala
bekerjasama dengan ormas-ormas lain yang bergerak di bidang dakwah ini seperti Dewan Dakwah Islamiyah, kemudian dari Persatuan Muballigh Batam. Jadi sehingga informasi-informasi hal-hal yang berbau paham-paham atau aliran yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan ini dapat diketahui oleh masyarakat kita sehingga mereka dapat mengeliminir ya pertumbuhan dan perkembangannya. Kita tidak mau ya kita gara-gara paham-paham yang menyesatkan ini kita sesama umat, sesama ahlu sunnah wal jamaah akhirnya terjadi benturan oleh karena pemikiran-pemikiran yang sesat tadi. Masya Allah. Oleh karenanya kita mengharapkan mungkin Pak Habib Ahmad Zain ini mungkin bukan kali pertama, tapi ini sudah berapa kali kita undang untuk masuk ke Batam dan Kepulauan Riau untuk menjelaskanlah sehingga semua masyarakat bisa mengerti, ya, bisa mengetahui tentang bahaya daripada paham-paham yang sesat dan menyesatkan terutama Syiah ini. Karena paham ini kalau kita melihat inilah bentuk dari pecahnya negara-negara Arab saat ini dan umat-umat Islam yang ada di sana, kita lihat sangat sedih dan memprihatinkan kita semua dan tidak pernah bersatu. Oleh karenanya PUIB, Dewan Dakwah serta seluruh organisasi yang bergerak di bidang dakwah ini kita akan kumpulkan, kita akan satukan sehingga tumbuh satu pemahaman dan pemikiran yang bergerak secara strategis dan sistematis sehingga sasaran-sasaran dakwah itu bisa masuk ke semua lini, termasuk penggunaan daripada media seperti radio dan media-media cetak lainnya sehingga masyarakat akan luas bisa mengerti tentang bahaya ini. Iya. Karena pada hari ini ada gejala-gejala ke arah itu. Kita mengharapkan ke depan anak-anak cucu kita, generasi-generasi muda kita, mereka pahamlah tentang bahaya ini. Kita tahu bahwa masyarakat kita tidak banyak tahu ya dalam berbahasa Arab. Kemudian untuk menggalikan tentang kitab-kitab Syiah ini, tapi oleh karena itu kita minta didukung, dibantu oleh Pak Habib Ahmad Zain Al-Kaf ini karena beliau ini sudah banyak menggelut dan mempelajari buku-buku Syiah dan tahu benar tentang bahaya Syiah itu. Jadi ada beberapa buku yang telah beliau terbitkan, kita akan gandakan. Minimal dari hasil itu nanti kita akan berikan setiap rumah dari rumah-rumah masyarakat ahli sunnah wal jamaah ini bisa memahami, bisa mengeliminir dirinya dari bahaya tersebut. Apalagi ingin mengembangkan, mengumbuh tembangkan paham-paham yang sesat dan menyesatkan ini. Iya. Terutama kita harapkan kepada aparatur pemerintah nantinya. Iya, bagus sekali. Betul-betul memang berarti yang berkumpul di FUIB ini seluruh ormas Islam, Pak Ustaz? Sejauh ini kita minta anggota dari FUIB ini adalah semua pimpinan-pimpinan ormas yang ada di Batam ini, terutama yang bergerak di bidang dakwah Islam dan dakwah ini. Jadi termasuk NU Muhammadiyah, ya, itu Dewan Dakwah Islamiyah, semua itu berkumpul, Pak Ustaz, bersatu untuk persaudaraan Islam. Ya, kita akan bangun suatu persaudaraan, suatu visi langkah yang sama memajukan masyarakat Islam yang berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi siapa yang berpegang teguh kepada dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dia akan tidak sesat selama-lamanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi baik Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman adalah kelahiran Bengkalis 22 Oktober 1955. Di mana beliau ini termasuk mantan ketua Dewan Sekretariat DPRD. Apa namanya DPRD. Ini dulu saya akan di eksekutif bergerak di bidang aparatur ya. Mulai dari tingkat bawah ya sampailah saya duduk pada tingkat eselon 2A ya. Masya Allah. Di Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang 2 tahun yang lalu saya sudah masuk usia pensiun.
Maka masa-masa sisa hidup saya ini saya gunakan untuk mengembangkan dakwah, ya, mengajak teman-teman berpikir sama bagaimana dakwah ini kita manage, bagaimana dakwah ini kita tata sehingga ke depan, ya, sistem dan kerja dakwah ini betul-betul terkelola dengan baik. Itu kita harapkan. Barakallahu fiik, Pak. Kayaknya sepertinya insyaallah akan menarik dan betul-betul kita Habib kita juga Masya Allah dari jauh-jauh datang ke Batam, didatangkan oleh FOIB dan juga DDI, MIUMI dan kawan-kawan semua ormas Islam. Kiranya ini adalah gambaran ini menjadi sebuah kekuatan besar umat Islam ini. Dan ini kita akan bincang-bincang kepada para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kita. Telah hadir bersama kita Kiai Haji Al-Habib Sayyid Ahmad bin Zain Al-Kaf. Beliau termasuk ulama kita di Jawa Timur yang bagian bersama MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Syiah. Bahkan mereka lah yang dahulu secara vulgar dan secara jelas-jelas mengatakan Syiah ini adalah haram, Syiah ini adalah sesat, kelompok sesat. Setelah tentunya Majelis Ulama Indonesia Pusat beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu ini insyaallah ta'ala kita sangat menarik, telah hadir bersama kita Habib kita, kemudian juga tokoh masyarakat kita di Kepri. Oleh karena itu kami undang Bapak dan Ibu sekalian para pendengar untuk telepon di 0778 461 467106 atau 0778 468 106, atau bisa juga bergabung bersama kami melalui SMS online dan WhatsApp, yaitu dengan cara klik KI spasi nama Anda spasi alamat Anda spasi pertanyaan Anda, dikirimkan ke 0856 684 10106. Untuk itu kami melihat sudah ada yang ini, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Yulianto Nagoya ini, Ustaz. Masya Allah. Ya kalau Pak Yulianto, ini silakan. Ini bersama kita ada Habib kita dan juga tokoh kita dari Kepri. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kami sebagai pendengar Radio Hang ini sangat bergembira sekali ini ya, karena selama ini Radio Hang kan seolah-olah kayak radio terkucilkan di umat Muslim, itu kadang-kadang dibilanglah yang seolah-olah radio sesat. Ini padahal kan kita ini sebenarnya sama-sama Islamnya ya. Jadi mohon nasihatnya bagi kami masyarakat yang awam ini Habib, bagaimana supaya warga khususnya di Kepri ini dan insya Allah negara-negara tetangga juga ya yang masih kiranya menuntut ilmu, untuk kiranya umat Muslim ini supaya bisa bersatu sehingga kita ini yang awam ini tidak terkotak-kotak, supaya paham ini kadang-kadang, karena kita ini kadang-kadang ya karena kurang kepemimpinan, kita butuh seorang pemimpinan yang betul-betul menaungin. Dan saya harap untuk insya Allah radio kami juga supaya dirangkul ini Habib ya. Itu aja mungkin Habib. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Yulianto. Mungkin insya Allah Habib akan menjawab. Silakan Habib. Terima kasih kepada Bapak Yulianto. Apa yang diharapkan oleh Bapak Yulianto ini memang sangat juga diharapkan oleh banyak para da'i, para mubaligh, agar umat Islam ini bersatu, tidak saling menyerang sesama ahli sunnahnya. Memang saat ini kita ini kenyataannya di lapangan kita ini terpecah, saling menyerang. Padahal yang diserang itu hanya masalah furu'. Kita ini rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, kitab-kitab hadis kita sama, Al-Quran kita sama. Tapi kita membesarkan masalah furu'. Kadang masalah furu' ini dijadikan usul. Inilah yang membuat perpecahan kita. Dan aliran-aliran sesat, terutama Syiah, mereka itu menari di atas perpecahan kita. Mereka memanfaatkan perpecahan kita. Mereka mengadu domba antar sesama kita. Kita harus pandai-pandai dalam hal ini. Sebab bagaimanapun mereka itu
selalu mencari kesempatan masuk ke dalam kita untuk mengadu domba sesama kita. Insya Allah dengan kita bersatu, kita tidak lagi membesarkan masalah-masalah furuk. Sebab sekarang ini yang kita besarkan adalah masalah furuk. Kalau perlu saya sebutkan ya, kita ini apa sih? Ya masalah gunut, masalah sholat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Masing-masing berjalan. Semua ada alasannya. Dan kitabnya juga rujukannya sama-sama di kitab Bukhari. Insya Allah kalau kita ini bersatu, kita sudah niat betul bersatu, siap bersatu, meninggalkan perbedaan-perbedaan ini, insya Allah semua aliran Syiah akan terbasmi, terutama dari Indonesia, insya Allah. Ya. Barakallahu fiik Habib. Ini apa namanya, ada penelpon kedua. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa, di mana? Abdullah di Bengkong. Abdullah di Bengkong. Tafadhal Pak Abdullah. Namun ini bisa menjauh dari radionya dulu karena feedback suaranya, atau dikecilin volumenya dulu. Ya Ustaz. Sudah, silakan. Assalamualaikum Habib. Ya, ahlan wa sahlan. Oh, saya cuma menanyakan ini Habib. Sebagian Ahlussunnah mengaku Ahlussunnah, semuanya mengaku dari Al-Quran dan Sunnah, hadis gitu. Cuman yang dia bermazhab Imam Syafi'i seperti itu kan. Cuman kalau Imam Syafi'i itu kan pernah mengatakan, janganlah ambil perkataan aku kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah, kan seperti itu. Dan saya juga pernah membaca hadis Bukhari Muslim itu, yang artinya barang siapa yang beramal satu amalan dan tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya tertolak. Macam mana itu Ustaz, Pak Habib? Beramal seperti apa? Aduh. Coba diulangi, kurang terang ya. Jadi apa namanya, kayaknya ada apa namanya putus ininya, mungkin bisa ini lagi kembali. Kebetulan ada ini pertanyaan ini ya, apa namanya, ada pertanyaan. Silahkan kembali dulu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak Rasul, Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, Pak Rasul ya. Pak Rasul, di mana Pak? Di Rasul. Tiban, Pak. Di Tiban. Iya, silakan Pak Rasul. Saya mau ke Pak Abdul Rahman, Pak, cuma ngusul. Ya, gimana? Untuk ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya aliran sesat Syiah gitu kan. Selama ini kita terutama waktu salat Jumat sampai sekarang kita belum pernah mendengar dari para khatib menyampaikan bagaimana kesesatan Syiah itu. Jadi kedepannya bagaimana setiap hari Jumat khatib itu menyampaikan hal itu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oke, Pak Rasul di Tiban. Memang ini kita ke depan ini akan gencar ya, akan melakukan dakwah, penyuluhan, kemudian barangkali pendekatan kepada jemaah-jemaah yang begitu jauh dari sasaran kita melalui pendekatan media dan sebagainya. Memang sampai jauh ini kita belum memberikan semacam arahan ya kepada seluruh anggota pengurus, seluruh anggota Persatuan Mubalih Batam ya, untuk menjadikan bahaya aliran Syiah ini sebagai materi daripada khutbah ataupun dakwah-dakwah secara berkala kepada jemaah dan kelompok-kelompok pengajian yang ada di masjid dan musala. Ke depan nanti kita akan berembuk ini. Kebetulan saya untuk periode Persatuan Mubalih Batam 2014-2019 ini, saya sebagai sekretaris daripada Persatuan Mubalih Batam ini akan menjadikan ini sebagai bahan ya, yang perlu kita diskusikan dan kita akan sosialisasikan secara meluas. Kemudian saya sendiri dari selaku Ketua Dewan Dakwah itu setiap Jumat di mana saya dijadwalkan itu materi saya tidak lepas dari kewaspadaan dan bahaya sesat Syiah ini. Masya Allah. Beberapa tempat sudah saya sampaikan kemarin. Saya bicara di Al-Kausar, Batu Haji, saya bicara di Jabal Arafah, Nagoya, saya bicara di Tanjung Riau ya, dan beberapa tempat lainnya.
itu sudah memang ini saja saya sampaikan, dan sudah ada respon dari masyarakat kita dan sangat baik. Ini perlu disebarluaskan dan mereka tahu bahaya ini akan menyesatkan, ini akan membahayakan, memecah belahkan persatuan dan kesatuan masyarakat kita, terutama umat Islam itu sendiri. Ini terima kasih Pak Rasul atas masukan disampaikan. Ke depan akan kita jadikan suatu paket materi. Di samping itu kita akan jadikan buku-buku yang akan kita sebarluaskan kepada semua kepala rumah tangga, termasuklah pimpinan unit dari SKPD Satuan Pemerintah Daerah ini, sehingga mereka tahu. Terima kasih Pak Rasul ya. Iya, barakallahu fika Pak Abdurrahman. Sekali lagi kami himbau kepada para pendengar sekalian bahwa pada pertemuan kita ini adalah pertemuan spesial. Kita fokus kepada pembahasan bahaya Syiah dan solusi-solusinya. Silahkan apa berita-berita tentang Syiah, permasalahan Syiah nanti akan dibahas oleh pakarnya. Kebetulan alhamdulillah Habib kita bersama kita, dan juga tokoh masyarakat kita dan aktivis dakwah kita di sini. Nah, ini kita kiranya insyaallah taala kita Pak Abdurrahman dan juga Habib insyaallah taala radio kita siap insyaallah bergabung bersama kaum muslimin, bersama FUIB, Dewan Dakwah Islamiyah, kaum muslimin yang lain untuk menyebarkan, mensyiarkan sunnah Rasulullah SAW. Kita saling tanasuh, saling berukhuwah insyaallah taala ke depan. Maka para pendengar sekalian, maaf kita tidak menerima pertanyaan-pertanyaan di luar tema untuk efektivitas program kita. Jadi jangan masalah furu'iyah dulu, karena masalah furu'iyah sudah tiap hari dibahas. Ini permasalahan-permasalahan yang ini kita permasalahan yang jauh lebih penting dari itu, permasalahan usul, pokok-pokok agama. Jadi mohon ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan fokus ke Syiah, masalah Syiah, problem Syiah dan solusi-solusi langsung kepada pakarnya masing-masing. Ya, silakan kita angkat kembali pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Udah di Batam. Udah, ya silakan udah. Ini kepada saya Habib ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kan FI Jatim udah mengeluarkan fatwa sesatnya Syiah. Betul. Apakah fatwanya itu permanen ataukah cuma sementara, seperti pendiri NU kan dulu membuat fatwa sesatnya Syiah, tapi seiring bergantinya ketua NU, fatwa itu hilang gitu. Apakah MUI Jatim bisa mengantisipasi itu? Syiah pasti nggak tinggal diam untuk itu, pasti akan menyusup ke MUI Jatim untuk merombak semuanya. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua buat Pak Abdurrahman yang FUIB Batam. Apa tindakan nyata dari FUIB? Katanya kan solidaritas antar ahli sunnah. Apakah tindakan nyatanya ataukah cuma simbolik aja? Simbolik ini anti Syiah, ini kontra dengan Syiah. Apakah ada tindakan nyatanya gitu? Soalnya dapat info Karimun termasuk salah satu tempat yang banyak Syiahnya. Terus Masjid Raya Batam juga disinyalir ada agen Syiah. Jadi itu gimana Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada Habib, tafadhal. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. MUI Jawa Timur itu mengeluarkan fatwa tidak asal-asalan, tidak begitu saja. Namun setelah mereka mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan Syiah, itu memakan waktu yang berapa lama. Alhamdulillah, MUI Jawa Timur itu hanya tidak pengurus saja yang mengerjakan, tapi di situ ada GUIB, Gabungan Umat Islam Bersatu. Ada 62 organisasi Islam yang terlibat di dalam GUIB gitu. Alhamdulillah, mereka setelah mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan Syiah, maka mereka mendapatkan bahwa ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya kemudian mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah sesat dan menyesatkan. Fatwa dari MUI Jawa Timur ini didukung oleh NU Jawa Timur, Muhammadiyah Jawa Timur, semua ormas Islam di Jawa Timur mendukung dan mendapatkan sambutan dari para ulama di seluruh Indonesia. Kalau ada oknum-oknum dari organisasi Islam, itu adalah pribadi-pribadi yang di mana mereka
sudah ditamasyakan ke Iran. Sudah dicuci otaknya oleh tokoh-tokoh Syiah di Iran sana. Memang Iran di dalam pemurtadan ini mengeluarkan dana yang besar. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Jadi kalau kita dapatkan ada tokoh baik dari NU, dari Muhammadiyah atau dari habaibnya, ini mereka masuk atau mendukung Syiah, membela Syiah dikarenakan dana yang besar tadi itu. Nasallallahu Semoga kita diselamatkan dari tipu daya tokoh-tokoh Syiah. Amin ya Rabb. Ya, silakan Pak Abdurrahman untuk menanggapi ini. Oke, Pak Uda tadi ya. Iya. Menyangkut tindakan kita, terutama PUIP. Iya. PUIP ini kan baru diaktifkan kembali. Memang kita sudah lakukan tugas PUIP ini. Sekarang beberapa kali kita menghadirkan Pak Habib ini ke Batam itu dalam rangka laksanakan tugas PUIP, dan kita telah melakukan sosialisasi dengan memberikan ceramah-ceramah penjelasan tentang bahaya Syiah di mana-mana, dan hari ini kita juga lakukan sosialisasi melalui radio, sehingga yang tidak bisa hadir di masjid-masjid tempat kita melakukan pertemuan ya bisa dengar melalui radio-radio. Ke depan nanti kita akan gandakan dalam bentuk cetakan, dan nanti siapa yang minta kita beri secara gratis ini. Supaya inilah salah satu langkah yang bisa kita sebarluaskan sehingga masyarakat kita hari demi hari tahu itu Syiah dan tahu Syiah itu sebagai bahaya untuk diantisipasi. Saya kira begitu, Pak. Iya, terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi di sini bersama sedang datang menuju radio kita on the way tokoh muda NU. Bapak Riki Solihin sedang di perjalanan menuju Radio Hang. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar sekalian, ini menarik sekali. Insya Allah akan bergabung bersama kita tokoh anak muda yang agresif dalam dakwah juga bersama Pak Abdurrahman, dan beliau juga termasuk saya kebetulan beliau ketua divisi dakwah dan saya wakil divisi dakwah di Forum Ukhuwah Islamiyah Batam. Jadi kita sekarang nih bersinergi semuanya, dan kita insya Allah Ta'ala memohon kepada Allah taufik untuk ke depan kita bergandengan tangan, bersatu padu, saling mencintai, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kembali kami sampaikan bersama kita ada Habib Ahmad Zain Al-Kaf hafizahullah taala, bersama kita Bapak Abdurrahman sebagai tokoh Kepri, sebagai ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan kita masih terus dalam talk show bersama beliau beberapa menit lagi ke depan, dan diharapkan kembali bahwa kita tidak menerima pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ibadah amalia harian, karena itu sudah biasa. Mohon tentang Syiah dan solusi-solusi Syiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya Ummu Zahid dari Singapura, Ustaz. Oh iya, hayakillah Ummu Zahid, tafadhali. Okey Ustaz, saya nak tanya pasal anak saya. Dia ada bawa balik buku Al-Khulasah, Ustaz. Jadi saya bimbang, ini buku wirid, Ustaz. Sama ada buku ni boleh digunakan atau tidak, Ustaz? Dia selalu amalkan buku ni. Apakah dia buku Syiah atau tidak? Saya tak pasti buku ni dari mana. Maaf Ibu, kebetulan kita hanya membahas masalah tentang Syiah. Saya takut ini saya takut ini macam buku dari Syiah ke apa. Saya takut macam bimbang macam dia punya bacaan. Pasal dia ada wirid kan, Ustaz. Jadi lagipun dia selalu gunakan tasbih. Jadi saya dah bilang dengan dia jangan gunakan tasbih, gunakan tangan saja. Iya. Boleh dia bilang cakap gitu. Jadi saya nak pastikan sama ada ini buku buku Syiah atau apa ya? Iya. Gitu. Terima kasih Bu Zaid. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saran saya, kalau ada buku-buku yang dibaca oleh anak-anak kita, sebaiknya buku itu kita tunjukkan dulu kepada ulama yang dekat dengan kita. Kita tanyakan bagaimana buku ini. Insya Allah, sebab para ulama insya Allah dengan membaca muqaddimahnya saja sudah tahu kemana ini arahnya buku ini. Insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, kembali kita ini. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Tono di Batam Center. Oh iya, tafadhal. Iya, ini Habib dan Pak Abdurrahman. Kita dengar baca berita juga bahwa Syiah udah masuk Istiqlal. Kemudian juga melakukan muktamar di Departemen Agama. Ini gimana sikap kita terhadap nasihat kepada pemerintah? Mungkin mereka nggak tahu bahwa ada bahaya Syiah di sana gitu. Gimana ini? Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Tono. Silakan Habib. Terima kasih, bagus ini pertanyaannya. Memang ini kejadian akhir-akhir ini termasuk salah satu musibah yang menimpa kita umat Islam di Indonesia. Kalau sudah menteri agamanya sudah begini, bahkan membuat sambutan dalam buku yang diterbitkan oleh Syiah, ini satu musibah yang besar dan memalukan. Kalau menteri agama tidak mengetahui ajaran Syiah, sedang ini ajaran adalah ajarannya yang didapat oleh anak-anak di ibtidaiyah, ya sayang sekali, memalukan. Kita malu kepada ulama-ulama luar negeri kalau kita mempunyai pemimpin seorang menteri agama yang tidak ngerti ajaran Syiah. Namun kita para ulama, terutama kami dari Jawa Timur, kami sudah berusaha akan mendatangi menteri agama dan mengingatkan beliau. Kita akan berikan masukan-masukan kepada beliau bagaimana bahayanya Syiah bagi agama, bangsa dan negara. Ya. Yang di samping menteri agama itu yang agak nyeleneh di Departemen Agama adalah Dirjen Bimas Islamnya itu. Itu yang berkali-kali sudah. Insya Allah kami akan mendatangi Menteri Agama dan memberikan informasi kepada beliau. Terima kasih. Iya. Sementara itu. Jazakallah khair Habib. Silahkan mungkin Pak Abdurrahman mempunyai tanggapan karena beliau tadi pengen tanggapan dari Pak Abdurrahman juga. Silahkan Bapak. Oke, Pak Tono. Menyangkut masalah bahaya Syiah ini sudah masuk pusat sentral ya. Saya kira tak perlu itu dikhawatir ya. Karena umat Islam ini adalah umat yang besar, yang berada merata di seluruh wilayah Indonesia. Kalau di era demokrasi, itu kekuatan itu berada di tangan rakyat. Kalau rakyat sudah punya kekuatan, itulah demokrasi kita. Jadi sekarang yang penting kita berikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat kita dengan rakyat kita, terutama umat Islam, bahwa Syiah ini berbahaya, bahwa Syiah ini sekarang ini sudah betul-betul sesat dan menyesatkan, dan dia bikin suatu propaganda untuk menghancurkan ahli sunnah ini. Oleh karena itu, kalau ini kita sudah tahu itu sebagai bahaya, maka kita waspada. Cara waspadanya kita tingkatkan pemahaman, pengetahuan umat kita, anak-anak kita, generasi-generasi muda kita melalui penyuluhan-penyuluhan para ustadz-ustadz, guru-guru agama di sekolah-sekolah. Kalau sudah rakyat itu tidak mau, apapun ya yang dipatok oleh pihak atas itu tidak akan bisa terjadi. Karena ini kekuatan akar bawah yang cukup banyak ini, yang perlu kita bangun secara serempak dan merata. Saya kira itu polanya begitu. Iya, dalam demokrasi ini. Iya, iya. Jadi terima kasih. Kembali kami sampaikan bahwa ini adalah program spesial bersama Habib kita dan juga Habib Ahmad Zain Al-Kaf, hafizahullah, dan juga bersama Bapak Abdurrahman, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Batam, dan juga sebagai Ketua Divisi Dakwah, Divisi Ukhuwah Islamiyah Kota Batam, Pak Fuib. Dengan demikian kita masih menarik sekali. Silahkan, kita masih fokus dalam pembahasan Syiah dan solusi-solusi. Oleh karena itu bersama kita pakarnya, Pak Habib, silahkan masuk. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Ali di Sungai Panas, Pak Ustadz. Oh iya, silahkan Bapak. Pertanyaannya kepada siapa dan apa? Ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya pernah mendengar di Batam ini sudah ada Radio Rasil. Di mana Radio Rasil, sepengetahuan saya yang pernah saya baca di beberapa artikel, itu terindikasi Syiah yang pusatnya di Jakarta. Dan di Batam sekarang sudah ada. Adakah menurut Ustadz radio tersebut ada terindikasi mengajarkan aliran Syiah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada langkah dari MUI Batam untuk mengikuti langkah MUI Jawa Timur? Oh iya, Bapak Ali. Syiah sesat di Batam. Ya. Bapak Ali, mungkin ini jangan menyebutkan nama lembaga itu, nama lembaganya. Jadi dalam kode etik kita tidak bagus seperti itu. Jadi sebutkan saja salah satu radio, Pak ya. Oh ya, maaf. Jadi silakan kembali. Sudah diringkas ya Pak ya, karena banyak kaum muslimin ini banyak sekali masuk WhatsApp belum saya baca dan telepon-telepon banyak. Jadi mohon disingkat padat ya Pak.
Ya, yang terakhir, apakah ada langkah MUI Batam untuk mengeluarkan fatwa sebagaimana MUI Jawa Timur agar ada hujah buat Muslim Batam untuk menghadang Syiah di Batam? Terima kasih. Oke, terima kasih. Barangkali Pak Ali, ya, menyangkut pengembangan Syiah, kita akan lakukan upaya mengeliminir dan membatasi ruang gerak mereka dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan begini, dan menghadirkan tokoh-tokoh sentral untuk kita hadirkan di Batam dan Kepulauan Riau secara kolektif berkala. Kemudian kita akan menggandakan buku-buku itu lebih banyak. Kemudian kita akan menggunakan media-media massa yang ada di Batam ini untuk disebarluaskan secara merata. Kemudian yang menyangkut apa yang Bapak perkirakan ada radio Russell ya di Batam itu. Saya kira sampai sejauh ini kita belum melihat itu ada indikasi itu. Karena saya monitor terus ya perkembangan dakwah-dakwah yang ada di sana, belum ada berbau Syiah. Tapi kalau ada indikasi tokoh pimpinannya itu barangkali Pak Ustadz Habib yang bisa menjelaskan ini, karena sama-sama Habib ini yang ngerti ya. Nah, silakan Pak Habib tambah sedikit. Iya, saya kira perlu ini tanggapan dari Habib khusus, biarpun pertanyaan dari Pak Abdurrahman, karena Habib ini beliau insya Allah lebih mengenal sesama habaib dan juga ahli ilmu, dan mohon Pak Habib memberikan satu keterangan. Terima kasih. Saya sudah pernah bertemu dengan pemilik Radio Rasil, dan memang pribadi orangnya itu yang punya itu adalah seorang Sunni. Namun Radio Rasil ini sudah dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Syiah yang berbicara di Radio Rasil, sehingga banyak pendengar yang menilai bahwa Radio Rasil itu adalah corongnya Syiah. Di antaranya pembicara yang suka di situ adalah Saudara Husin bin Hamid Al-Attas. Dia tidak mengaku Syiah. Bahkan dia mengatakan saya tidak Sunni, tidak Syiah, saya Islam. Nah ini tanda-tandanya, termasuk tanda-tandanya orang Syiah itu. Kalau ada orang mengatakan saya tidak Sunni, tidak Syiah, itu berarti dia atau dia Yahud. Di tengah-tengahnya Islam, Sunni dan Syiah adalah Yahud. Dia suka menyerang tokoh-tokoh sahabat, terutama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dikupas sama dia, disalahkan, wah bermacam-macam. Kalau Abu Hurairah itu sudah tidak betul, berarti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tidak betul semuanya, hancur habis Islam ini. Jadi tujuannya adalah akan menghancurkan Islam dengan mengoreksi, mengkritik para perawi-perawi yang ada di dalam kitab Bukhari. Itulah orang-orang Syiah suka membuat taskik kepada kita. Terima kasih sebentar itu. Iya, Masya Allah. Hafidzakallah ya Habib. Semoga Allah menjaga Anda selalu Habib, dan juga Pak Abdurrahman, dan Allah perbanyak orang-orang seperti antum-antum. Lanjut, kita masih di 0778467106 dan juga bisa melalui SMS dan WhatsApp. Ini kebetulan ada WhatsApp Habib, pengen kita baca. Dari tadi beliau saya nunggu-nunggu. Kata beliau, Habib, Assalamualaikum Habib, semoga Allah merahmati Habib. Amin. Ada orang yang mengatasnamakan ormas yang dari Banten dan begitu getol membela Syiah. Apakah mereka itu tadinya lagi bertakiyah atau bagaimana Habib? Mungkin itu dari beliau. Ini dari, nggak disebutkan, dari Abdullah di Batam. Habib, tafadhal. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Hashim Asy'ari, ketika menyusun Qonunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau itu sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dari 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kemudian beliau berpesan agar kaum Nahdliyin tidak dekat-dekat dengan ahlul bidah. Yang beliau sebutkan dalam Qonunul Asasi itu adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi kalau ada sekarang ini ada orang yang mengaku NU, apalagi pengurus NU, membela Syiah, bekerja sama dengan Syiah, apalagi masuk Syiah, berarti dia telah berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari. Memang ini adalah kepandaian tokoh-tokoh Syiah mendekati dan melobi tokoh-tokoh kita. Memang dalam hal ini
Dalam pemurtadan ini bermiliar-miliar dolar yang mereka hamburkan ini. Banyak tokoh-tokoh kita yang fahamnya ahli sunnah, ibadahnya secara ahli sunnah, tapi karena sudah dicuci otaknya, sudah diberangus, sudah ditamasyakan ke Iran, maka mereka mati-matian membela Syiah. Justru mereka keliling dari satu ke kota-kota yang lain untuk membela Syiah. Demikian pula yang disebutkan tadi, siapapun saja, baik namanya Said Aqil atau namanya Alawi Al-Bantani, asal dia mengaku Sunni tetapi membela Syiah, maka dia lebih berbahaya dari orang-orang Syiah. Bagi kami di Yayasan Al-Bayinat, kalau ada orang mengaku Sunni tapi membela Syiah, maka dia lebih berbahaya daripada orang Syiah tersebut. Sahih, Masya Allah. Terima kasih sebentar itu. Iya, Masya Allah. Hafidzakallah ya Habib. Semoga Allah menjaga Anda selalu Habib, dan juga Pak Abdurrahman, dan Allah perbanyak orang-orang seperti antum-antum. Kembali kita sudah banyak sekali telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fokus ya ke pembahasan tentang bahaya Syiah dan solusi. Ini dari Abu Haikal. Abu Aisyah di mana? Abu Haikal. Abu Haikal di? Sudah jadi. Tafadhal. Ya. Ini Ustaz Habib. Ini kita ini sudah, kalau saya melihat, ini kita kondisi udah akut. Jadi saya melihat berita-berita di Banjarmasin, di Sulawesi, bahkan di Riau, itu orang-orang Afgan itu, ini saya nanya ke kawan-kawan, itu valid datanya, itu mengaku minta suaka. Jadi kalau saya lihat ini udah ribuan mengaku Afghanistan, tapi ibadahnya dia memukul-mukul, bilang ya Hussein gitu. Nah ini ada apa ini? Dan anehnya di berita nasional pun nggak diberitakan. Ini yang saya juga tanda tanya. Ini ada apa gitu loh. Nah bagi saya ini sudah sangat berbahaya. Dan juga untuk Pak Abdurrahman, mari bertindak seperti Jawa Timur. Ya saya bukan karena asal di Jawa Timur juga, cuman saya udah lama di Kepri. Tapi mari kita juga kalau memang mau tegas gitu loh. Jangan di tengah. Artinya begini, saya membela keluar surat, masyarakat akan terjun ke lapangan. Mungkin begitu. Sampai masjid-masjid kita semua hampir pengurus masjid pendengar radio ini. Kalau itu terangan secara tertulis dari MUI, mari kita bantu, mari kita bela untuk kebenaran umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas ini. Jadi kita memang pertanyaan yang bagus dan fokus. Sekarang kami ini kan kasih waktu kepada Habib dan nanti kepada Pak Abdurrahman. Silakan Pak Habib. Memang saya berapa hari di Batam ini menerima macam-macam SMS dari teman-teman saya seluruh Indonesia yang isinya menerangkan mengenai kejadian di Balikpapan ini, peminta suaka ini. Dan kenyataannya pemerintah kita ini memang selalu terlambat dalam bertindak. Nanti kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baru mereka bertindak. Padahal ini sudah nyata. Kita ada pelajaran bagaimana di dalam televisi-televisi kita tiap hari disiarkan bahayanya Syiah ini. Di berbagai negara mereka mengacu. Ini sekarang Indonesia menjadi target mereka. Tahun ini adalah target Syiah terhadap Indonesia. Dan mereka ini tidak seperti kita. Mereka itu bekerja siang malam orang-orang Syiah ini. Sedang kita tidur. Mereka masuk ke ormas-ormas Islam, mendekati aparat pemerintah, mendekati kepolisian, TNI dan menteri-menteri mereka dekatkan. Mereka masuk menjadi anggota DPR. Sedang kita jadi penonton. Karenanya ini kewajiban para ulama dan para tokoh untuk mendekati pemerintah dan menyampaikan mengenai bahayanya Syiah. Sebab yang datang ini bukan keluarga. Kalau peminta suaka biasanya ada laki-lakinya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Tapi ini yang datang adalah pemuda-pemuda. Jangan jadi penonton, jangan menunggu hal-hal yang tidak kita inginkan baru bertindak aparat ini. Aparat yang bertanggung jawab kalau apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ini
kebetulan bisa minta tolong mikrofonnya, kita kedatangan udah Bapak tokoh muda kita ini dari Batam, dari NU. Jadi, Assalamualaikum Pak Riki Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Kabarnya hujan ya. Iya, dari tadi. Iya, kita nunggu-nunggu kedatangan antum. Jadi, insya Allah Taala kita kebetulan sepertinya kita ada break iklan sebentar. Siap. Dan kita ada perlu bincang-bincang, baru kita kembali lagi insya Allah beberapa menit ke depan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita break sejenak. Habis itu kita akan kembali dalam talkshow spesial bersama Habib kita, Habib Ahmad Zain Al-Kaf hafizahullah. Kemudian bersama kita Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Batam, Bapak Abdurrahman, dan juga bersama kita tokoh muda NU. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kebaikan kepada Bapak Riki Solihin dan pada kaum muslimin. Sejenak kita mendengarkan break untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Ikuti program Off Air Radio Batam, Jalan Santai Bersama Keluarga, yang insya Allah akan diadakan pada hari Ahad 20 Safar 1436 Hijriah, bertepatan dengan hari Ahad 14 Desember 2014 Masehi. Lokasi start Jalan Santai bertempat di Carnaval Mall Batam Center. Diharapkan kepada seluruh sahabat Hang FM untuk hadir pada pukul 6 pagi. Jalan Santai Keluarga bersama Hang FM terbuka untuk semua pendengar radio Hang FM Batam dan tidak dipungut biaya atau gratis. Anda tidak perlu mendaftar, silakan datang langsung pada hari H. Bagi 10.000 sahabat Hang FM yang datang lebih awal akan mendapatkan free kartu perdana Indosat IM3. Ajak suami, istri, putra-putri Anda, orang tua Anda, dan sahabat Anda untuk bergabung bersama ribuan pendengar Hang FM lainnya dalam Jalan Santai Keluarga bersama Radio Hang. Panitia juga akan menghadirkan si kecil Musa, 7 tahun, hafal 30 juz Al-Quran, juara 1 Hafiz Indonesia 2014, dan peserta termuda Lomba Tahfiz Internasional di Jeddah. Tausiah Buya Elvi Syam LCMA dari Padang, Sumatera Barat. Tampilan gurindam syair, pantun nasihat oleh Ustadz Abu Fairuz, Ahmad Ridwan LCMA, kata sambutan Ustadz Adil LC, lomba pantun nasihat, dan lomba tahfiz Quran untuk anak-anak. Jangan sampai ketinggalan. Jalan Santai Keluarga bersama Radio Hang, Ahad 14 Desember 2014. Dapatkan door prize dan hadiah menarik lainnya, diantaranya 6 tiket pesawat pulang pergi dari Citylink, handphone, voucher belanja, dan hadiah menarik lainnya. Menangkan juga hadiah utama, grand prize berupa umroh gratis bersama Radio Hang. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Hang FM Batam, disponsori oleh Indosat, Travel Umroh PT Primula Indonesia, Citylink, Yayasan Islam Abu Bakar As-Siddiq Batam, dan juga didukung oleh Pemko Batam, BP Kawasan Batam, Yayasan Islam Al-Kafi Batam, Mandiri Herbal, pusat herbal terbesar di Kepulauan Riau, Busana Muslim Mandiri, Asia Wisata Tour and Travel, Mandiri Mat, Kek Pisang Villa, Rumah Tahfiz, Kantor Pengacara dan Advokat Ahmad Dahlan SH dan rekan, Kantor Pengacara dan Advokat Sultan Siregar dan rekan, Duta Pesta, Klinik Sehat Hang Islamic Center, Toko Buku Ahlus Sunnah, Kedai Durian Tokna, Soto Kuali Batam, Atia Brownies and Cake, Pusat Muslim Talenta Kencana, Batam Center Hotel, dan Trinity Hotel. Masih terbuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi sponsor dalam acara ini. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ya, Bismillah. Kembali kita mengikuti talkshow spesial bersama Habib Zain Al-Kaf Hafizahullah Ta'ala, dan juga bersama kita Bapak Abdurrahman dari Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Batam, dan juga Ketua Divisi Bagian Ukhuwah Islamiyah FUIB, Forum Ukhuwah Islamiyah Batam, dan juga bersama kita tamu spesial ini dari tokoh muda NU, dan beliau kebetulan baru bergabung bersama kita. Kita ingin ini kembali dengan beliau dulu. Jadi mungkin ada arahan kepada anak-anak muda, kepada kaum muslimin di Batam khususnya tentang pentingnya ukhuwah, persatuan, dan bahaya perpecahan dan sebagainya. Mungkin tafadhal Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang
salah satu ya yang terpenting di antara sekian pelajaran agama yang diberikan kepada generasi-generasi kita adalah pelajaran akidah, tauhid. Karena dengan akidah dan tauhid inilah ruh digerakkan. Nah, kalau akidahnya cacat, akidahnya salah, tentu ini akan berefek kepada tindakan-tindakan berikutnya. Nah, semakin kuat orang memegang akidahnya, maka dia akan semakin kokoh dalam perjuangannya. Jadi pelajaran akidah ini memang sangat penting. Nah, termasuk saya ini kan alumni filsafat ya. Nah, sebelumnya juga sangat tertarik sekali dengan pelajaran-pelajaran tauhid. Nah, kebersihan dan kemurnian tauhid inilah yang memang saya rasa sedikitnya tempat-tempat di mana penggodokan akidah itu tidak terlalu banyak di tempat kita. Ya, kita punya sekolah-sekolah, kita punya TPA, TPQ, dan kita juga punya lembaga-lembaga pengajian yang dibina oleh masyarakat. Kita punya tabligh, kita punya radio bahkan. Nah, tapi memfokuskan dalam hal bidang akidah ini memang sedikit tidak terlalu populer di Batam. Ya. Jadi ada mungkin masukan atau perbaikan atau apa mungkin? Ya. Jadi seseorang bisa bergerak, orang bisa bangkit, orang bisa melakukan apapun kalau akidahnya benar dan akidahnya kokoh. Nah, selama akidahnya ini, jadi tugas kita adalah memberikan, menyuntik, menutrisi ya agar iman kita ini mempunyai akidah yang selamat. Masya Allah. Nah, di tengah globalisasi saat ini, arus informasi yang terus bergulir, ya kita tahu kalau kita cek misalkan pemahaman akidah itu di internet, itu referensinya tidak ada guru di sana. Tidak ada guru di sana. Jadi banyak yang posting-posting yang tidak berdalil. Jadi tidak berdalil, posting, kemudian terjadi debat-debat, bahkan yang tidak paham ikut komen juga di dalam perdebatan itu, begitu kan? Nah, jadi ini memang sangat liar pemikiran itu. Nah, sementara kita mampu menjaga umat kita ya lewat radio kita, lewat pengajian-pengajian kita. Iya. Nah, apa mungkin ada spesial pesan tentang mungkin ada antum Pak Rikim bisa melihat bahaya Syiah ini kepada anak-anak muda. Soalnya mereka katanya ada misalnya mut'ah atau karena itu kayaknya cocok seolah-olah mereka bisa memanfaatkan bagaimana anak muda ini. Iya. Mungkin ada bisa kasih komentar atau bahaya atau hal persiapan untuk agar anak-anak muda ini. Iya, Syiah ini sebagaimana kesepakatan para ulama juga Bib ya. Mohon izin kalau salah, ada yang selamat, ada yang tidak selamat Syiah ini. Nah, ini yang harus dipahami benar tentang apa dan sebagaimana Syiah itu. Nah, jadi Syiah yang diakui, yang bisa bekerja sama dengan kita, itu juga harus sejajar. Tapi ada Syiah yang memang melenceng keluar dari akidah-akidah Islam. Nah, ini juga harus diberikan pemahaman tentang bagaimana kita tidak bisa mengeneralisir keberadaan Syiah secara umum. Nah, tapi harus nanti mohon diperjelas nanti Bib ya. Jadi kan kita jelas tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullah sudah mengatakan bahwa saya tidak peduli sholat di belakang orang Yahudi dan orang Nasara, sama saja dengan mereka. Jadi kita lihat memang perkataan-perkataan para ulama kita sangat jelas memang permasalahan Syiah. Jadi mungkin maksud kita ke arah persatuan supaya kita jangan sampai terkotak-kotak ahlu sunnah ini gimana? Mungkin ada. Iya, jadi gini, kita ini kan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berkembang, kemudian juga gerakan-gerakan arus-arus pemikiran yang masuk, yang itu lewat kampus, lewat pesantren, lewat buku-buku yang diterbitkan. Nah, sehingga kemudian umat menjadi bingung dalam menentukan siapa dan bagaimana tokoh yang harus kita panut. Nah, dengan banyaknya pemikiran-pemikiran seperti itu, ada hal yang harus kita membuat kehati-hatian. Jadi begini. Jadi kita jangan sembarangan. Kehati-hatian kita itu adalah agar kita tidak kemudian menjustis, menunjuk seseorang, menuduh dia sehingga menimbulkan
perpecahan di antara kita. Ini yang dikehendaki. Ya, ini dikehendaki dari luar. Jadi kalau ada saudara kita, ada teman kita, ada ustadz kita yang terindikasi misalkan berpikiran tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita tidak langsung menjustifikasi dia, tidak langsung menuduh dia. Kita perbaiki dulu. Dan kita sudah berpengalaman terhadap hal itu di Kota Batam. Jadi kita dulu pernah mengalami persoalan-persoalan yang cukup kelam, ya. Timbulnya perselisihan di antara kita. Akibat apa? Akibat melihat sesuatu itu hanya dengan hitam putih saja. Bah, kita perlu dialog, kita perlu diskusi. Nah, dalam tataran ini memang ada arena yang harus disiapkan oleh MUI, arena yang harus disiapkan oleh para Kemenak untuk mengundang pihak-pihak yang menurut kita ini kok berseberangan pemikirannya. Baik, seperti itu. Jadi barakallahu fiik, menarik sekali ini perbincangan kita insyaallah. Jadi mungkin kita akan lanjutkan ini dari para pendengar sekalian untuk bergabung bersama kita. Namun saya ingin mungkin ada semacam mungkin kayaknya Habib ada ingin komentar atau apa. Silakan Habib sebelum kita menerima ini. Terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Riki dan agar didengar oleh para pendengar. Jadi yang dimaksud Pak Riki tadi itu ada Syiah yang betul, ada Syiah yang tidak betul. Semua mazhab Syiah kita berbicara tidak betul, sesat. Yang dianggap tadi itu Syiah yang betul itu adalah Syiah lughatan. Di dalam arti Syiah itu sebagai pecinta atau kelompok. Kalau Syiah lughatan dalam arti bahasa, maka kita ini Ahlus Sunnah inilah yang Syiah lughatan. Jadi kita harus bisa membedakan. Para ulama juga sudah membedakan. Mereka tidak menggunakan kata-kata Syiah, tapi mereka menggunakan kata-kata muhibbin. Karena apa? Karena adanya mazhab Syiah, di mana semua mazhab Syiah itu sesat, baik dari Zaidiyahnya, Ismailiyahnya, Imamiyah, Itsnasyariyah. Semua mazhab Syiah ditolak oleh para ulama karena sesat. Sesatnya itu ada yang masih Islam, ada yang sudah keluar dari Islam. Tapi yang ada sekarang ini di dunia kebanyakan sudah keluar dari Islam. Mengapa keluar dari Islam? Karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak dilakukan lagi kekufurannya. Barakallahu fiik Habib. Jadi Syiah yang dianggap oleh Pak Riki tadi adalah Syiah lughatan. Syiah dalam arti bahasa. Iya. Barakallahu fiik Habib. Sepertinya banyak pendengar yang tertarik untuk bertanya Habib, mencari ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Andi nih. Bapak Andi di mana, Pak? Di Jodoh. Oh iya, silakan Bapak Andi. Saya mau bahas sama Pak Abdurrahman ini. Pak Abdurrahman, iya silakan. Mohon dijauhkan dari ini. Volumenya dikecilin Pak, atau jauh dari radionya. Ya Ustaz. Iya silakan. Oh, Pak Abdurrahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya mendengar tadi yang dibilang satu video tadi kan. Itu slogannya Islam yang satu. Terus saya tanyakan, kita nggak memandang kelompok-kelompok, semuanya kelompok saudara kita Islam, walaupun Syiah apa katanya seperti itu. Nah, saya jadi ragu dengan, cobalah Ustaz sedikit radio ini gimana gitu. Soalnya saya pernah nanya juga. Maaf, tadi sudah dibahas oleh Habib kita masalah ini, jadi Anda harapkan. Bukan yang itu Ustaz. Jadi fokus gini, masalah. Dia mengatakan Syiah juga Islam katanya kan gitu. Sedangkan kita tahu kalau Syiah itu bukan Islam lagi, karena sudah mencaci maki para sahabat yang umpama seperti itu. Iya bagus. Ya, bagus, itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdurrahman. Oke, Pak Andi. Sebelum Pak Andi tadi ada pertanyaan dari Pak Abu Haikal ya, dari
suka jadi ya, itu yang menyangkut masalah bagaimana kinerja dari MUI Batam ya. Menyangkut masalah Syiah ini saya kira sudah final ya. Fatwa Majelis Ulama Jawa Timur sudah diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ada buku kecil itu ya. Pusat ya. Itu sudah ditandatangani oleh Majelis Ulama Pusat. Indonesia. Jadi sudah bisa dipakai seluruh pengurus MUI di seluruh Indonesia. Nanti kita juga akan gandakan buku itu, akan kita berikan semua lembaga-lembaga, semua rumah tangga yang ada sehingga mereka menjadi pegangan lah. Iya. Minimal mereka tahu. Kemudian menyangkut masalah pertanyaan Andi ya, dari Sungai Jodoh ini, masalah ada indikasi itu, ya kita akan coba ya lakukan pendekatan dan monitor ya. Kalau ini betul-betul kita akan coba ingatkan ya. Iya, bagus. Jangan Batam yang sudah baik ini jangan dirusak oleh hal-hal yang demikian. Iya. Saya kira demikian. Iya, barakallahu fiik. Sepertinya mungkin ada komentar. Terima kasih. Jadi kalau kita mengatakan Islam itu adalah ahlu sunnah. Muslimin itu ya ahlu sunnah, dia muslimin. Tapi kalau Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam. Syiah itu adalah aliran sempalan dalam Islam. Yang dimaksud adalah aliran yang ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan Islam, Islam itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu ya Islam. Kalau Syiah aliran sempalan dalam Islam. Iya, barakallahu fiik. Tadi ada nyebut masalah dialog dengan Syiah. Begini. Dialog itu, orang berdialog itu harus menggunakan rujukan. Apa rujukannya? Yaitu Al-Quran dan hadis. Sedang mereka Syiah tidak mengakui keotentikan Al-Quran kita. Kalau mereka dengan tagihnya, dengan pura-pura, dengan berdusta, mereka mengatakan Al-Qurannya sama, maka penafsirannya lain. Jadi sudah tidak ada titik temunya dalam Al-Quran. Kemudian kitab-kitab rujukan hadisnya, mereka mempunyai kitab-kitab rujukan hadis tersendiri, dan kita mempunyai kitab rujukan hadis tersendiri. Jadi tidak ada titik temunya. Jadi berdialog dengan Syiah itu ruginya pasti. Ruginya pasti. Kenapa kok rugi? Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara di hadapan kaum muslimin. Keuntungannya nol, sama sekali tidak ada. Jadi kami yang sudah 25 tahun memonitor dan mengkonter aliran Syiah ini, kami sekarang sudah menutup pintu dialog dengan mereka. Sekarang ini sudah tidak musimnya berdialog dengan Syiah, tapi kita sudah waktunya siap sedia berjihad dengan mereka. Karena mereka sudah menggunakan kekuatan. Mereka sudah melatih orang-orang mereka di Indonesia, bahkan mendatangkan dari luar negeri. Jadi tidak ada pintu dialog, sudah tertutup. Dan omongan saya ini sampai dikomentari oleh ulama Syiah dari Kanada. Dan itu yang kami bawakan di mana-mana. Umat Islam selalu tertipu dengan Syiah. Mereka dengan menggunakan tagihnya masuk menyusup ke organisasi-organisasi Islam, ke pemerintahan, ke kepolisian, ke TNI. Ini sudah bahaya ini. Dan tahun ini adalah tahunnya Syiah akan masuk ke Indonesia. Semoga kita diselamatkan oleh tipu daya mereka. Iya, kaum muslimin, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, menarik kita masih bersama tokoh kita Habib Kiai Haji Ahmad Zain Al-Kaf hafizahullah, dan juga bersama kita Bapak Abdurrahman, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan juga bersama kita Bapak Riki Solihin. Beliau adalah juga termasuk bagian dari Ketua Divisi Dakwah dan Pendidikan dan Sosial Forum Ukhuwah Islamiyah Batam. Oleh karena itu kita silahkan bagi kaum muslimin yang ingin bergabung bersama kami untuk menghubungi 0778 467106 atau 468106. Iya, kita kembali menerima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Pak, dari Abdullah dari Batam Center, Pak. Abdullah, Batam Center. Tafadhal. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi masukan Pak Habib. Bagaimana Pak Habib kalau masjid seluruh Indonesia ini disarankan supaya setiap bulan sekali itu
setiap khatib di masjid-masjid itu membawakan tentang sesatnya Syiah itu. Bagus. Jadi seluruh Indonesia, bagaimana kalau disuruh khutbah tentang itu Pak Habib, tentang sesatnya Syiah. Jadi biar masyarakat Indonesia ini mengetahui, karena kebanyakan generasi kita ini tidak mengetahui tentang sesatnya Syiah. Karena hari Jumat ini kan momentum yang sangat bagus para pekerja, para semuanya untuk kayak sholat Jumat, agar saudara-saudara kita ini mengetahui tentang bagaimana bahaya Syiah itu. Itu saja Pak Habib saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah. Silahkan pertanyaan sepertinya kayak Habib tadi. Tafadhal Habib. Saran yang sangat baik ini. Memang ini adalah kewajiban para ulama memberikan penerangan kepada umat. Umat ini harus diselamatkan. Mereka ini Syiah ini bekerja siang malam bekerja, sedang kita tidur. Marilah mimbar Jumat ini kita manfaatkan. Karenanya ini kewajiban daripada para takmir masjid. Setiap khotib Jumat itu harus memberikan penerangan mengenai kesesatan Syiah. Seperti lagu wajib gitu, seakan-akan begitu. Nah, dan ini insya Allah saya ada pembicaraan dengan Ketua MUI Batam. Insya Allah Ketua MUI Batam secepatnya akan mengumpulkan komisi fatwanya untuk membahas bagaimana bahayanya Syiah ini bagi agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya terlaksana. Terima kasih. Ya, terima kasih Habib. Kembali kita menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Abu Hanifah di Sengkuang. Abu Hanifah Sengkuang. Iya, silakan Pak. Abu Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ustaz, Ana mau usul saja karena waktu itu Ana kebetulan ikut perdebatan di Tanjung Balai Karimun. Jadi jangan sampai setelah mereka diserang seperti itu, artinya jangan sampai dilepas lagi gitu. Ini mereka semakin berani akhirnya. Setelah kita tidak ada tindak lanjutnya, tapi mereka semakin berani, bahkan sudah masuk ke media massa juga gitu. Jadi masukan gitu, masukannya? Iya, masukan yang Tanjung Balai Karimun itu kan waktu itu ada perdebatan antara pihak Sunni dan Iya, jadi ada masukan tentang itu ya, apa yang terjadi di sana ya? Iya, jangan sampai nanti sudah setelah didebat kok mereka semakin berani gitu. Jangan sampai dilepas seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Habib. Terima kasih. Ini saran yang baik. Memang itulah, mereka ini selalu memancing-mancing kita. Setiap pertemuan kita, misalnya kita mengadakan pemantapan akidah, mereka itu datang. Tujuannya tidak akan bertanya, tapi akan mengacaukan pertemuan itu. Dan ini sudah saya alami di mana-mana. Setiap saya mengadakan, selalu mereka itu mengirim orang. Seperti kemarin yang terjadi di Tanjung Pinang, mereka sengaja tidak akan bertanya, tapi sengaja akan mengacaukan keadaan. Dan ini ada baiknya, supaya para ulama ini bangkit, melihat begitu kekurangan ajaran mereka, sudah berani terang-terangan. Ini juga ada positifnya bagi kita. Insya Allah. Nah, inilah kembali kepada kita, kepada para ulama, kepada para mubalighin dan para da'i. Kita ini wajib. Da'i itu kan sama seperti dokter. Dia harus tahu wabah apa yang sedang berkembang di masyarakat, penyakit apa, dan dia harus tahu apa penangkalnya. Demikian para da'i, mereka harus tahu apa aliran apa yang sesat yang sedang berkembang di masyarakat ini, dan dia harus tahu apa penangkalnya. Membawakan hujah kepada umat ini, sehingga umat ini merasa puas dan mereka tahu bahwa aliran yang sedang dikembangkan ini benar-benar aliran sesat. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Habib. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar sekalian yang rahmati Allah, bersama kita masih dalam program talk show. Berapa menit lagi ke depan kita masih dalam program talk show spesial bersama Habib Zain Ahmad Zain Al-Kaf Hafizahullah, juga bersama kita Bapak Abdurrahman
Kemudian juga bersama kita Bapak Riki Solihin sebagai Ketua BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Batam. Tokoh-tokoh kita ini kita memohon kepada Allah kesehatan dan juga hidayah Allah selalu untuk mereka. Yang karena kalau mereka baik, insya Allah masyarakat kita akan baik. Maka kita doakan agar tokoh-tokoh kita ini adalah diberikan Allah selalu taufik untuk selalu di atas siratal mustaqim. Allah jadikan kita dan mereka masuk jannah. Allah jauhkan dari neraka Allah SWT. Baik, para pendengar, kita masih ada berapa menit ke depan lagi. Silahkan, kita ada bersama kita ada 3 tokoh kita. Silahkan untuk bertanya dan ini. Sekarang kita kembali mengangkat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abdullah, Pak. Abdullah di mana? Batam Center, Pak. Abdullah Batam Center. Iya, silakan. Mau ke Pak Abdurrahman ini, Pak. Oh iya. Sebelumnya semuanya semoga Allah menjaga antum semua. Saya mau tanya, itu buku tentang Syiah yang di MUI itu, yang dari MUI, itu kapan mau dibagikan itu, Pak? Sebagian besar saudara kita di masjid-masjid nggak paham itu tentang Syiah. Semoga gitu. cepat Emang dibagiin, Pak. ada yang ini bukunya di mana supaya kita bisa bagikan? Buku kecil itu, Pak. Buku kecil. Iya, enggak, maksud saya ada enggak yang bisa dibagikan? Nah itu dia. Kalau ada yang kamus ini nih. Bisa dibagiin aja, Pak. Iya, bagus. Supaya paham saudara-saudara kita yang nggak paham dengan Syiah. Iya, karena mereka menganggap Syiah itu ya biasa aja gitu, nggak ada yang bahaya gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya mau Pak ini dulu sebelum ini tokoh muda dulu yang menjawab. Bagaimana nih supaya ini bisa dibagikan? Kayaknya beliau sebagai pengusaha Muslim muda ini harus menjawab ini. Saya nggak paham ini. Silakan Pak sebagai pengusaha ini. Mungkin ada masukan. Insya Allah ya. Sebagian kemarin sudah dibawakan dari MUI ya. Oh gitu Pak. Pada saat acara-acara dibagikan, tapi ya tetap kurang. Oh gitu. Jadi cuman di dalam buku tersebut siapapun yang menemukan buku itu bisa mengkopikan ya, tidak harus izin ke penulisnya kan Ustaz? Tidak usah. Bisa langsung mengkopikan dan dibagikan. Masya Allah, jazakallah khair. Ini tokoh muda kita ngasih pengarahan, silahkan. Iya, jadi mungkin saya pengen dari Pak Abdurrahman dulu ini sebelum Habib ini, soalnya ini langka ini pertanyaan ini. Oke, Pak Abdullah ya dari Batam Center ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya jadi pemikiran kami ya. Buku itu memang terbatas. Dulu ada 3.000 sudah habis. Waktu kita di Karimun juga ada 2.000 habis. Jadi sebenarnya memang masyarakat kita membutuhkan informasi tentang bahaya Syiah ini. Jadi kita lagi menggalang untuk mencari sponsor ya, sponsorship untuk dapat menggandakan buku itu, termasuk buku-buku yang diterbit oleh Pak Habib kita. Iya. Ya, jadi yang lebih kelar lagi ini kita apa yang diterbitkan oleh Pak Habib ini buku tentang revolusi Syiah. Ini saya lihat ini buku bagus sekali dan kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Ini ulasan-ulasan Habib ini terjemahan dari buku-buku Syiah yang dibaca oleh Habib. Jadi kalau kita ingin membaca buku Syiah itu bermalam-malam juga tak ngerti kan. Tapi ini sudah diolah oleh Pak Habib. Nanti kita akan gandakan mencari sponsor yang bisa menerbitkan buku ini. Iya. Pak Habib juga sudah berikan kepada kita CD-nya, jadi kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu nanti untuk memperbanyak buku itu. Jadi mungkin kalau Pak Abdullah ada punya teman-teman rekan-rekan yang bisa untuk menggalang dana menerbitkan buku ini, ya silakan koordinasi dengan kita nantinya. Bisa nggak Pak Abdurrahman mungkin FUIP dan DDI bisa sebagai koordinator kita akan coba cari upaya ini. Karena dari Dewan Dakwah Pusat juga punya percetakan. Kemarin saya sudah bicara dengan wakil sekjennya, khusus untuk buku-buku tentang Syiah itu gratis kita akan cetak Pak Rahman. Masya Allah. Jadi dia bilang gitu. Sepertinya saya tertarik dengan masalah ini. Sebelum ke Pak Kiai Habib kita, ini di sini bersama kita tokoh muda dan pengusaha muda ini, BKPRMI ini dan juga ketua apa ini. Bisa nggak kira-kira digerakkan nih BKPRM ini pasukan-pasukan semua ini untuk penggalangan mungkin mencetak atau apa ini, kayaknya
mungkin antum ada masukan khusus ini sebelum kita ke Habib, mungkin ada masukan khusus. Mungkin kan kita ada ini Ustaz, di tangan antum kita ada mungkin kajian-kajian muslimah, NU muslimah, ini semua mungkin bisa kita gerakkan nggak menurut antum? Tadi ada Pak satu Ustaz komentar yang bagus Pak Abdul Rahman. Memang tidak semua dari kita itu memahami Syiah. Jadi itu dia. Jadi Syiah sebagai pengetahuan artinya yang harus dipahami bagian itu kan sejarah panjang ya. Iya. Kalau kita belajar sih itu sudah pernah dulu mengenai Syiah ya. Nah sekarang Syiah yang disampaikan oleh Habib ini Syiah up to date, yang hari ini yang punya gerakan-gerakan, punya skenario, itu yang mungkin perlu dipahami lagi. Nah, jadi perlu dipahami. Jadi memang forum-forum, kemudian buku, saya rasa buku tidak cukup ya. Buku saja tidak jadi, cukup. Jadi Pak Riki Solihin masih melihat apa yang dibuat oleh FUIP sendiri, antum di dalamnya, dan MUI kita ini efektif ya. Diskusi harus terus berjalan, pemahaman. Bahkan yang paling terpenting mungkin jikalau kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, hal ini bisa memberikan pelajaran agama. Anda tidak di DPR lagi ya Pak Riki ya? Tidak, mungkin bisa tidak di dalam lagi, ya tidak lagi. Jadi bekerja sama dengan pemerintah, misalkan untuk memasukkan pelajaran pemahaman tentang Syiah ini di sekolah-sekolah. Oh gitu. Iya dong. Jadi ada mata pelajaran khusus harus, itu ya? Akhirnya didengarkan oleh Dinas Pendidikan ini Pak Riki. Iya. Sangat Kalau menarik dulu ini. Waktu saya di Dewan saya sudah merekayasa ini salah satu. Tapi gimana keberhasilannya? Sekarang progres, tapi bukan pada pelajaran Syiahnya, tapi kita kepada sertifikasi Al-Quran. Oh gitu. Yang kemarin kita dorong supaya setiap lulusan SD, SMP dan SMA wajib ahli dan bisa di dalam Al-Quran sesuai dengan tingkatannya. Nah itu kan baru satu pelajaran di dalam Islam saja, Al-Quran ya. Masya Allah. Sementara pemahaman-pemahaman begini kan perlu. Jadi Bapak Riki Solihin masih melihat kalau bisa ada semacam benteng dari awal di pendidikan kita, kalau bisa dimasukkan tentang bahaya tentang Syiah up to date ini ya, seperti yang disebutkan Habib ya. Saya teringat apa yang sampaikan oleh guru saya, beliau di Al-Azhar di Mesir. Ketika itu beliau cerita, ada kalangan Syiah yang ingin juga ngajar di Al-Azhar kan, tapi kemudian ditolak oleh rektor. Mereka bilang, untuk Syiah kami juga belajar tentang Syiah katanya. Jadi kami juga mempelajari tentang Syiah katanya. Cuman Anda tidak usah masuk ke sini untuk mengajar, tapi pelajaran Syiah juga diajarkan sebatas untuk pengetahuan tadi. Iya, terima kasih. Kayak saya ingin ke Habib, ini menarik ini. Ini menarik. Ini soalnya termasuk salah satu, barangkali kita fokus ke solusi berarti ini ya. Jadi mungkin kita ke fokus solusi. Mungkin ada Habib, pertama kita ingin dari Radio Hang kayaknya ada spesial sekali sebulan mungkin dengan Habib melalui Skype Habib. Mungkin spesial mulai dari awal sejarah dulu, fikih mereka, akidah mereka, apa gitu Habib. Radio Hang kayaknya pengen sekali kalau bisa para Habib kita, ulama kita betul-betul berikan tauiyah ilmu-ilmu ini kepada umat. Mungkin ada Habib berkait dengan buku MUI yang tadi Habib dan buku-buku antum, kabarnya boleh dicetak siapa saja dengan gratis tanpa sudah antum izinkan atau bagaimana? Silahkan. Siapa saja yang mau mencetak ulang buku-buku saya persilahkan. Sebab saya menulis buku itu tidak komersil. Asal tidak komersil. Iya, ya betul. Asal tidak komersil, betul. Silahkan. Kalau misalnya mau ngambil komersil sedikit ya silahkan. Tapi yang penting jangan sebagaimana percetakan-percetakan yang menjual buku dengan mahal sehingga tidak mampu rakyat untuk membeli. Tapi kepada organisasi-organisasi Islam, saya mohon kesediaannya untuk membagi cuma-cuma kepada umat. Terutama kepada tokoh-tokoh para dai mubaligh ini kita bekali. Tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Riki mengenai pendidikan Syiah. Ini memang penting. Sebab orang-orang yang masuk Syiah itu atau pemeluk Syiah ini adalah orang-orang yang asalnya ahli sunnah tapi tidak menguasai apa itu ajaran ahli sunnah. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap para sahabat, bagaimana sikap ahli sunnah terhadap para ahli bait. Oleh karena dia tidak menguasai bagaimana sikap mereka, sikap ahli sunnah terhadap ahlul bait dan para sahabat, datang orang-orang Syiah
dan mengatakan bahwa Syiah adalah kelompok yang mencintai Ahlul Bait, sedang Ahlus Sunnah adalah kelompok yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Oleh karena dia tidak menguasai ajaran Ahlus Sunnah, bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, maka dia terpengaruh. Sahih. Padahal justru Ahlus Sunnah inilah yang mencintai Ahlul Bait. Seseorang tidak dianggap Sunni, tidak dianggap Muslim apabila dia tidak mencintai Ahlul Bait. Yang tidak mencintai Ahlul Bait itu nawasib. Tapi kita Ahlus Sunnah justru mencintai Ahlul Bait. Mahabbah Ahlul Bait indana wajib. Karena tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi justru orang-orang Syiah itulah yang tidak mencintai Ahlul Bait. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW ketika menerangkan tanda-tandanya Rafidhah, beliau mengatakan yantahiluna hubba Ahlul Bait wa laisu kadzalik wa ayatu dzalik annahum yasubbuna Abu Bakar wa Umar. Jadi ini keterangan Rasulullah, mereka itu seakan-akan mencintai Ahlul Bait padahal tidak demikian, dan tanda-tanda mereka suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Ini keterangan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat, termasuk di dalamnya, di depannya ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya. Mungkin sebelum ke pendengar, saya masih melihat mungkin kepada nanti ke Habib, solusi ini konkretnya nih ke depannya nih. Saya lihat kebetulan MUI kita kebetulan lagi safar ya Pak Ustadz ya. Seharusnya MUI kita ada ini, tapi qadarullah beliau ada lagian ada perlu safar, jadi beliau tidak hadir. Jadi mungkin ada kita sejenak kita membahas apa mungkin solusi-solusi untuk di Kepri kan, mungkin sudah apa saja yang sudah dilakukan Pak Abdurrahman, mungkin nanti ke Pak Riki dan mungkin ke Habib, baru kita kembali ke pendengar untuk berapa menit lagi. Silahkan Pak, mungkin terima kasih ya. Menyangkut solusi yang perlu kita cari, pertama ya, untuk sekedar memberikan informasi ya tentang bahaya Syiah ini, sesat dan sangat menyesatkan umat. Ini kita lakukan, baik dengan menghadirkan fakar-fakar yang ngerti benar tentang bahaya Syiah ini. Berapa orang fakar sudah kita hadirkan untuk memberikan penjelasan ya, beberapa tempat di Batam dan daerah-daerah lain di Kepri ini. Namun kita paham juga bahwa masyarakat kita ini luas, tempatnya terpencar-pencar, banyak juga yang tidak mengerti, yang tidak tahu. Oleh karena itu kita mungkin akan lakukan melalui media radio ya, termasuk di media radio Hang ini yang pancaran sudah cukup luas dan cukup bagus ya. Kemudian kita juga merancang agar dapat buku-buku yang tadi terbatas ya, karena ini memang butuh biaya besar. Kita mungkin negosiasi atau bisa mungkin buat rekening khusus untuk penggalangan dana buku Pak Ustadz. Saya kira kalau Radio Hang mau bikin itu penggalangan dana, karena kalau menurut informasi dari Pak Habib ini per bukunya 30.000 biayanya. Buku yang setebal begini 316 halaman ini. Ini kalau dicetak 2.000 itu 30.000 per buah ya Pak ya. Berarti 60 juta aja kita cari 2.000. Masya Allah. 2.000 itu sudah banyak tokoh kita bagi gratis. Masya Allah. Nah, oleh karena itu buka aja rekening kerjasama dengan PUIP. Iya kan? PUIP membutuhkan dana 60 juta untuk menerbit 2.000 buku. Jadi tokoh-tokoh Kepri cukup. Ini. Iya. Nah, kalau ini bisa mungkin saya bisa mulai. Mungkin insya Allah akan ada pembicaraan nanti Pak Abdurrahman. Kita mulai itu. Jadi ini salah satu solusi ya. Iya, berarti kedua, ada informasi, cetak buku, terusnya apalagi mungkin Pak. Kedua, kalau menyangkut ini tentang masuk ke ranah pendidikan, ini perlu kerjasama dulu. Pertama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang kita jelaskan dulu agar mereka paham bahwa ini urgen dijelaskan untuk mengeliminir berkembangnya bahaya-bahaya ini di kalangan Sunni. Ya kan, umat kita. Kalau ini sudah tahu ini suatu masuk bahaya, agenda PUIP, Pak kalau ini itu bisa saja PUIP sebagai mediatornya ya. Tapi ini agar dapat itu masuk ke dalam pendanaan ya pemerintah daerah. Kemudian masuk ke Diknas kerjasama dengan Departemen Agama. Jadi mungkin dimasukkan ke bagian dari PAI pendidikan agama Islam yang di sekolah. Bagian ya, kalau kita melakukan spesifik untuk Kepri ini ada pendidikan susila, ini plus tambah lagi ini.
Ya, bahaya Syiah. Kan mereka kan anti susila ini. Dengan minimal pendidikan dasar yang pokok saja. Jadi ini ada rapat khusus ya, lembaga-lembaga yang terkait di sini dimediatur oleh WIB, Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, kemudian menghadirkan unsur pemerintah daerah, menghadirkan unsur Departemen Agama, menghadirkan unsur Diknas. Kalau ini sudah kita sepakati, yang perlu diselesaikan kepada tingkat anak-anak sehingga mereka mengerti. Baik Pak, saya ingin ke Pak Riki Solehin sebagai tokoh muda dan juga beliau sebagai Ketua BKPRMI, Ketua Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Batam. Mungkin Pak Riki Solehin sebagai seorang ahlus sunnah yang sangat mencintai sunnah Rasulullah SAW, mungkin ada melihat solusi-solusi tambahan dari yang disebutkan Pak Abdurrahman itu, Pak Riki Solehin. Tafadhol Pak. Ya, pertama yang saya lihat di Batam ini yang sangat concern untuk menyampaikan tentang bahaya Syiah ini adalah dari Dewan Dakwah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sekarang bekerja sama dengan WIB. Baru kemudian Habib kita undang di sini difasilitasi oleh teman-teman kita. Saya belum melihat ada interest dari pihak-pihak lain, misalkan TNI Polri, kemudian dari pemerintah, yang menganggap ini sebagai big problem. Jadi strateginya adalah bagaimana kita, kemudian Dewan Dakwah dan beserta elemen yang lain bisa berkomunikasi dengan pemerintah sehingga bisa mendeskripsikan tentang bahaya seperti yang disampaikan oleh Habib tentang Syiah ini. Nah, kalau ini bisa sampai, nanti bisalah program-program itu dijalankan. Soalnya begini, pemahaman tentang Syiah ini tidak dipahami secara utuh, secara benar oleh pemangku kepentingan. Nah, sehingga tidak menjadikan prioritas di dalam pengambilan keputusan. Oh, jadi Bapak melihat perlunya pendekatan khusus kepada pengambil keputusan ya? Ya, seperti sekarang pemerintah pusat kemarin bekerja sama misalkan untuk memberantas teroris. Ya kan? Nah, kenapa teroris kemudian dibikin lembaga Badan Penanganan Terorisme di Indonesia bekerja sama dengan ulama, bersama dengan pesantren, memfilter ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran sempalan, karena menganggap memang bahaya terorisme itu besar. Nah, kemudian di situ dibikin sebuah lembaga bekerja sama dengan ulama, kan gitu. Nah, apakah terorisme ini juga nanti memasukkan Syiah di sini? Ini kan perlu juga penyampaian. Sosialisasi ke mereka. Nah, salah satu dari hal-hal yang bisa mendegradasikan tatanan moral dan bangsa kita misalkan adalah Syiah dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, dan ini memang sudah terbukti di beberapa daerah. Misalkan kayak di Madura ya, kita tahu mereka sudah mulai ada semacam fisik ya, merusak tatanan yang ada di masyarakat kan begitu, dengan nikah mut'ahnya dan lain sebagainya. Katanya Pak Riki bahwa tidak ada negara Islam yang berkembang di situ Syiah kecuali negara itu kacau balau. Itu ada pengamatan atau gimana Pak Riki? Mungkin ada. Saya belum punya. Belum ya. Seperti kabarnya Suriah, seperti sekarang Yaman bergejolak, kemudian beberapa seperti Bahrain. Kabarnya si Ajika mengambil peran atau gimana, tapi saya pengamatannya apakah benar menurut Anda itu gimana? Ya, yang pasti memang sesuatu yang baru yang di luar adat kebiasaan kita itu adalah sangat mengganggu dalam proses pembangunan apapun itu ya. Jadi kembali lagi ke awal tadi, pemahaman ini penting. Karena apa? Agar menjadi prioritas. Soalnya sekarang mungkin kalau ditanya ini masalah Islam ya, yang penting masih Islam lah, kayak misalnya begitu kan. Kan kita Islam yang biasa-biasa aja lah. Kita masih ada urusan masalah dengan orang kafir, masalah kemiskinan, masalah kemaksiatan masih perlu itu gitu kan. Yang ini udah selama masih bisa aman-aman aja deh. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran yang perlu secara khusus didatangkan supaya pengambilan kebijakan ini tahu bahayanya dan sebagainya, ya kan begitu. Nah, kita memang perlu di wilayah umat, kita perlu juga bergerak, ya kan. Jadi kita ada porsi tentang perbaikan moral, ada tentang pembentengan akidah, begitu Pak. Saya ambil contoh kayak kemarin ada jamaah kita kan itu di YouTube kan lagi ngetren tuh yang yang kristenisasi acara Car Free Day di Jakarta. Di Jakarta itu ya. Ya, ada jamaah kita yang liberal, udah lah Pak, kan
tergantung orangnya. Kalau dia terpengaruh kan begitu loh. Komentarnya seperti itu. Iya, Pak, itu menunjukkan kan dangkal sekali ini. Dangkal dia, sekali Pak. Pemahamannya kan begitu. Iya, kan? itu, Kita tanyakan balik. bagus. Gimana kalau keluarga antum anaknya dipengaruhi oleh orang narkoba, saya bilang. Tersinggung nggak? Iya, oh iyalah. Ya, tersinggung. Makanya dia itu saudara kita yang Islam, makanya kita wajib tersinggung kan. Iya. Gitu. Saya berdoa kepada Allah kiranya melalui Pak Riki Solihin termasuk tokoh yang Allah jadikan sebagai sebab tersosialisasinya kepada pemerintah tentang Syiah ini perlu penanganan khusus, dan mungkin Bapak kedepannya termasuk ya diamanahkan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang membela akidah umat ini. Iya, mungkin saya terakhir ke ini, terima kasih ke Habib dulu ini. Fokus berapa menit ini Habib sebagai mungkin kita sebagai sudah waktu kita sudah mau habis, jadi kita pengen ada solusi-solusi khusus Habib, pesan-pesan untuk masyarakat Kepri dan tokoh-tokoh Kepri dan juga pemerintah kita tentang penanggulangan bahaya Syiah itu Habib. Silakan Habib. Terima kasih. Jadi yang penting yang harus kita jalankan adalah pemantapan akidah Ahlussunnah kepada umat ini. Kita tunjukkan kepada umat ini bagaimana ajaran Ahlussunnah yang sebenarnya. Dan di samping itu bagaimana bahayanya Syiah. Kemudian pembentengan ini kepada umat ini tidak hanya informasinya hanya diberikan kepada rakyat artinya umum, namun para pejabat juga penting diberikan informasi. Kalau perlu adakan satu pertemuan seminar apa bagaimana yang dihadiri oleh para pejabat dan aparat. Insya Allah kalau saya diberitahu sebelumnya, insya Allah saya carikan waktu saya akan datang. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah mendesak MUI Batam, kalau bisa tingkat provinsi, untuk mengeluarkan fatwa. Mereka bisa menggunakan rujukan yang dipakai oleh MUI Jawa Timur. Paling tidak mendukung dikeluarkannya fatwa mengenai Syiah oleh MUI Jawa Timur. Memang tadi yang disebutkan, setiap negara di mana di situ negara itu berkembang aliran Syiah pasti tidak aman, pasti kacau, pasti terjadi gesekan-gesekan. Itu sudah pasti. Karena ajaran Syiah itu menyerang. Kita umat Islam Ahlussunnah ini hanya membentengi. Mereka menyerang. Yang diserang ini orang-orang yang dipuji oleh Rabbil Alamin, dicintai oleh Rasulullah, dijanjikan surga oleh Rabbil Alamin. Tapi justru mereka kafirkan. Bahkan mereka ini sekarang ini, kita ini Ahlussunnah dianggap kelompok takfiri. Padahal memang betul kita mengkafirkan Syiah karena ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jelasnya mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kufurannya. Tapi justru kelompok Syiah inilah yang layak dan tepat dan benar dikatakan sebagai kelompok takfiri, karena mereka mengkafirkan orang-orang yang dicintai oleh Rabbil Alamin, orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Masya Allah. Jadi yang layak dan tepat disebut sebagai kelompok takfiri adalah justru mereka itu orang-orang Syiah. Adapun mengenai dana tadi itu, saya rasa kalau dana hanya 60 juta, saya rasa bisa dipikul dengan beberapa orang kaya saja, 2-3 orang selesai. Insya Allah. Insya Allah. Kiranya ada tidak perlu kita sampai kok memalukan betul nyetak buku, minta sumbangan sampai kemana-mana itu. Saya rasa sementara itu. Iya. Jadi barakallahu fika Habib atas kehadiran antum. Semoga kehadiran antum ke Batam, khusus ya Kepri umumnya, memberikan keberkahan tersendiri dan juga untuk Indonesia secara umum, karena radio kita nih Habib didengarkan di Jakarta di mana-mana. Bahkan ada yang merelay kita. Sampai Jakarta. Iya, Jakarta kemana-mana kita begitu kita berhenti sejenak saja radio kita dari Jogja, dari Jakarta, dari mana-mana menelepon kita, kok radio Hang mati itu. Berarti pendengar kita kan di mana-mana Habib. Iya. Jadi makanya kami mengharapkan wasiat mulai dari tadi Pak Abdurrahman sebagai Ketua DDI, tokoh kita, dan juga tokoh muda kita Bapak Kiai Riki Solihin, dan juga Habib kita Bapak Kiai Haji Ahmad Zain Al-Kaf,
Hafizakumullah, ustaz-ustaz kita ini adalah tokoh-tokoh kita yang semoga Allah arahkan mereka untuk berada di atas siratal mustaqim selalu. Allah wafatkan kita bersama mereka di atas jalan yang hak ini insyaallah. Maka kami mengharapkan kiranya ada muhsinin, ada kaum muslimin yang simpati. Kita mencetak buku Kiai Haji Habib kita ini, hanya tadi sudah diterangkan oleh Bapak Abdurrahman dan juga Pak Riki Solehin, dan juga kiranya didengar oleh pemerintah kita, bahwa kiranya melalui POIP dan juga melalui MUI dan juga BKPRM ini menjadi mediator. Sebagai sebab terbentuknya nanti adalah terselenggara seminar khusus untuk para pejabat pemerintahan, pengambil kebijakan dan sebagainya. Dan alhamdulillah Habib kita sudah menyatakan kesediaan waktu insyaallah, asal mungkin ada tansik sebelumnya. Maka waktu kita telah habis. Kiranya ini pertemuan-pertemuan seperti ini akan kita lanjutkan ke depan insyaallah. Kiranya Pak Riki Solehin tidak bosan-bosan bisa bersama kita untuk perbaikan umat ini insyaallah. Juga Pak Abdurrahman, terkhusus kepada Habib kami yang kami cintai. Kami mencintai antum semua karena Allah Habib, dan kiranya ini Allah, karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu dibangkitkan nanti bersama orang yang cintai. Maka kami mencintai Habib, mencintai antum semua dan para pendengar sekalian. Wallahi kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah dan seluruh para sahabat Nabi, apalagi Rasulullah SAW. Semoga Allah dengarkan kita, Allah jauhkan masyarakat kita dan negara kita dari rongrongan Syiah, akidah Syiah ini. Oleh karena itu Ahlus Sunnah adalah satu kata, itulah Islam, kata Habib kita, dan Islam itulah Ahlus Sunnah itulah Islam, tidak ada yang lain. Oleh karena itu kita tutup kajian kita. Jazakumullah khairan. Minta maaf kepada seluruh para pendengar yang banyak lagi WhatsApp, SMS, telepon berdering, tapi kita karena waktu sudah habis, maka insyaallah ke depan kita akan lanjutkan kegiatan seperti ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون